Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para talibul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam selalu kita junjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan uswatun hasanah kita yang harus kita ikuti. Di antara syarat diterimanya amal adalah niat ikhlas, al-ikhlasu lillah, dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya talibul ilm, para penuntut ilmu ad-dinul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita yang mana kajian tersebut adalah kajian mengenai masalah usulus sunnah, mengenai kitab usulus sunnah di Imam Ahli Sunnah. Siapa Pak Martono? Imam Ahmad bin Hanbal. Usulus sunnah di Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Harus apa? Ya. Usulus sunnah punyanya Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati kepada beliau. Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memakai 3 kitab ya. Saya memakai 3 kitab mengenai kitab Usulus Sunnah tersebut, Syarh Usulus Sunnah, yang mana kitab tersebut insyaallah sangat bermanfaat sekali bagi kita, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Contohnya ada kitab ini ya, Syarh ya, kitab Syarhus Sunnah punyanya Imam Al-Muzani. Nah, ini juga perlu kita pelajari. Syarhus Sunnah di Imam Al-Muzani. Imam Muzani itu siapa? Muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan dia imamnya atau pemimpinnya mazhab Asy-Syafi'iyah. Itu juga ada Syarhus Sunnah. Juga ada punyanya Usulus Sunnah, punyanya siapa? Al-Barbahari juga ada. Sama Al-Humaidi juga ada. Ya. Yang mana kita memakai Usulus Sunnah punyanya Imam Ahmad bin Hanbal. Usulus Sunnah li Al-Humaidi juga ada. Kita lanjutkan. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan. Wa minas sunnah al-lazimah, dan dari sunnah al-lazimati yang pasti, allati man taraka minha khaslatan, yang mana barang siapa yang
kewajiban kita darinya, allati yang mantaraka, barang siapa yang meninggalkan minha darinya, khoslatan satu sifat saja, ya, walam yaqbalha dan tidak menerimanya, menerima apa? As-sunnah, wa yu'min biha dan tidak beriman kepadanya, lam yakun min ahliha, maka bukan termasuk ahli sunnah. Dari sunnah yang wajib perlu kita pegang di dalam keseharian kita, di antaranya adalah, atau kita harus menerima sunnah tersebut dan kita harus beriman terhadap sunnah tersebut. Yang pertama di antaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, takdir baik itu baiknya dan juga takdir baik yang buruknya, atau takdir buruknya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada manusia, baik dan buruknya. Kita harus al-imanu bil qadar, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wat tasdiqu bil ahadits fihi, dan membenarkan bil ahadits fihi, dengan masalah-masalah di dalamnya, masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu biha, dan beriman mengenai masalah kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada manusia. La yuqalu lima, dan janganlah kita mengatakan lima. Apa lima itu? Kenapa? Atau bagaimana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Fir'aun seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Adam seperti ini? Bagaimana Hawa kok diciptakan dari tulang rusuknya? Bagaimana Nabi Isa? Bagaimana Nabi Musa dan yang lainnya? Jangan bilang bagaimana, kenapa? 5. Wa kaifa, dan bagaimana? Jangan kita mengatakan seperti itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa at-tasdiq wal iman biha, sesungguhnya atau melainkan kita itu huwa at-tasdiq, membenarkan, wal imanu biha, dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk dan baiknya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis, dan barang siapa yang tidak mengetahui, tidak mengerti tafsir al-hadis, penjelasan masalah hadis ini dan itu, hadis mengenai sunnah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, wa yablughu aqluhu, dan juga dia tidak sampai akalnya untuk membahas masalah hadis tersebut, membahas masalah takdir tersebut, takdir Allah Subhanahu wa taala, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu fa alaihi al-imanu bihi wat taslimu lahu. Faqad kufiya, maka cukuplah baginya menghukumi masalah tersebut. Jangan sampai akalnya tidak nyampe di sini, langsung dia menghukumi masalah ini seperti ini, menurut akal dia, menurut hawa nafsunya dia. In fa'alaihi al-imanu bihi, hendaknya baginya itu beriman terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wat taslimu lahu, dan hendaknya menerima terhadap takdirnya, menerima hadis-hadis
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislu hadis as-sadiqil masduq, seperti hadis as-sadiqu yang benar, al-masduq dan yang dibenarkan. Wa mislu ma kana misluhu fil qadar, dan seperti hadis-hadis sepertinya fil qadar, mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil qadar, beriman terhadap takdir, ahadu arkanul imanus sittah, termasuk salah satu rukun iman yang ke-6, ya. Rukun iman yang ke-6, yang mana Allah Subhanahu wa taala liqauli sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis menjelaskan tentang beriman atau arkanul iman, rukun iman ada 6 itu. Hadis apa? Pak Marsono, hadis di Arba'in An-Nawawi, hadis apa yang masyhur? Hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana ketika itu salahu anil iman, tentang keimanan. Faqala an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah, itu termasuk ahadu arkanul iman sittah, termasuk salah satu rukun iman yang ke-6, yang 6 tersebut. Itu adalah keimanan mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yu'mina al-'abd bi anna Allah alima ma sawfa yakun. Hendaknya kaum muslimin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia akan perbuat nantinya, baik untuk sekarang atau untuk yang masa depan atau nanti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala menulisnya di lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Wa yu'minu bi annahu la yakunu fil wujudi syai'un illa ba'da iradatillah. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la yakunu fil wujudi syai', tidak ada sesuatu pun illa ba'da iradatillah tabaraka wa taala, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, adanya bumi, adanya manusia dan lain sebagainya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu illa ma yurid, dan tidaklah semua itu hanyalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minu bi anna Allah khaliqu kulli syai', dan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqun, adalah pencipta kulla syai', segala sesuatu. Wa annahu laisa syai'un mawjudun illa Allah khaliqu, dan tidak ada sesuatu apapun, adanya bintang, langit dan yang lain, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya, bukan makhluknya, bukan ciptaannya. Hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan semua ciptaan ini. Wa minal af'ali wa minal ahkam, dan juga dari perbuatan manusia dan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hukum-hukum semua yang ada di syariat Islam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda idzin yu'minu bi anna ma asabahu lam yakun liyukhtiya, dan hendaknya kaum muslimin atau orang yang beriman bahwa yang menimpa, musibah yang menimpa kepadanya, lam yakun liyukhtiya,
bukannya itu kesalahannya, ya, atau bukan dari kesalahannya. Wa ma akhtau lam yakun liyusibah, dan kesalahannya itu belum tentu musibahnya. Kesalahan orang yang berbuat itu belum tentu musibah baginya. Kesalahan yang dia perbuat belum tentu untuk musibah orang yang berbuat tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummah law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataba Allahu laka walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaika wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur, tentunya kita akan bahas hadis tersebut di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-19. Wa'lam annal ummah, dan ketahuilah, annal ummah, sesungguhnya umat, ya, seandainya umat lawit jama'at, jikalau dia berkumpul, ayyan fa'uka, untuk memberikan sesuatu yang manfaat, ya, ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, lam yanfa'uka, tentunya tidak akan bisa memberikan manfaat, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, ya, kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepadanya. Bagaimanapun dia mau memberikan manfaat kepada orang lain, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki memberikan manfaat, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia bisa karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan juga jikalau misalnya kaum muslimin atau ada sekelompok orang, dan juga jikalau misalnya orang tersebut atau umat tersebut berkumpul ala an yadurruka, untuk memberikan mudarat, untuk merugikan kepada kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu tersebut, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, maka orang tersebut tidak akan bisa merugikan, tidak akan bisa memberikan mudarat kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan merugikan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan mudarat, merugikan orang lain. Jadi jangan sampai ada seorang yang misalnya dia takut kepada orang lain, takut dirugikan oleh orang lain, takut dihina atau dipukul atau di yang lainnya oleh orang lain. Jikalau misalnya Allah Subhanahu wa taala akan menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghendakinya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pula menghendakinya. Rufi'atil aqlam, tentunya pena-pena sudah diangkat, telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran atau tinta-tinta sudah telah mengering. Tinta-tintanya telah mengering. Wa kadzalika hadisu Ibnu Mas'ud alladhi yaqulu fihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Ibnu Mas'ud
alladhi yaqulu fihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, di hadis yang keempat di Arba'in An-Nawawiyah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, telah dikumpulkan penciptaannya fi batni ummi, di batni ummi, di perut ibunya, 40 yauman, hari, nutfatan. Apa nutfah? Nutfah itu setetes mani. Nutfah yang pertama itu adalah nutfah, setetes mani. Dari mani 40 hari, selama 40 hari di perut ibunya sebagai mani. Summa yakunu alaqatan. Kemudian 40 hari layaknya lagi itu menjadi segumpal darah, setetes darah, menjadi darah. Setelah mani menjadi darah. Misli dalik. Summa yakunu mudghatan. Kemudian setelahnya yakunu mudghatan, jadi segumpal daging. Misli dalik, yaitu 40 hari setelahnya lagi. Summa yub'asu ilaihi malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat. Ya. Kalau di hadis Arba'in juga summa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'. Kemudian diutuslah malaikat yang meniupkan ruh di dalamnya, fayu'maru bi arba'i kalimat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk menulis 4 perkara. Bi arba'i kalimatin. 4 pertama tersebut adalah fayuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amalu. 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama adalah apanya? Rizquhu. Yang pertama adalah rezekinya. Yang kedua apa? Wa ajaluhu. Yang kedua adalah ajal. Terus yang ketiga apa? Wa amaluhu. Amal. Dan yang keempat apa? Syaqiyun au sa'idun. Syaqiyun bisa kecelakaan, keburukan baginya, sengsara baginya, au sa'idun atau bahagia. Syaqiyun au sa'idun, sengsara atau bahagia. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala ketika sudah pertama 40 hari dari awal itu apa? Tetes mani, terus setelahnya menjadi setetes darah, segumpal darah, terus menjadi daging, setelahnya apa?
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupkan ruh, dan dari situ sudah diperintahkan untuk menulis 4 perkara tersebut. Ya, yang pertama, rezekinya. Apakah dia ada rezeki yang banyak, kaya, miskin, atau yang lainnya? Terus yang kedua, ajalnya. Sampai mana dia akan hidup? Sampai mana dia akan mati? Apakah hidupnya seperti ini? Itu Allah Subhanahu wa taala sudah menulisnya. Wa amaluhu, dan amalnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan amal-amal ini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqiyun aw sa'idun, baginya itu ya, itu sengsara atau bahagia. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis seperti itu. Muttafaqun alaih. Itu adalah kesepakatan para ahli atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yuktabu dzalika wa fi batni ummihi, dan ditulis baginya sedangkan itu masih di dalam keadaan di rahim ibunya, di perut ibunya. Fanahnu mahmuruna bi anna na'mal, dan kita tentunya diperintah untuk beramal kebaikan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang mana tadi mislu hadis as-sadiqul masduq, ya, as-sadiqul masduq, yang mana as-sadiqul masduq tadi yang di awal benar, as-sadiqu al-masduq, perkataan Imam Ahmad, mislu hadis as-sadiqul masduq, seperti hadis as-sadiqul masduq, benar, yang benar dan yang dibenarkan, itu adalah hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, hadis yang keempat yang menjelaskan masalah apa coba tadi? Masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang fayuktabu lahu rizquhu, ajal wa amal, dan syaqiyun aw sa'idun. Takdir Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan kesengsaraan atau sa'idun atau bahagia. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan baginya, itu adalah as-sadiqul masduq, itu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepadanya. Ya. Banyak kali dalil beriman al-qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum yu'min." Di dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua, "Huwallazi khalaqakum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu sekalian. Faminkum kafir, dan ada di antara kamu sekalian yang kafir, wa minkum mu'min, dan juga ada di antara kamu sekalian yang mukmin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-28 dan 29, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Bagi siapa di antara kamu sekalian yang hendak menempuh jalan yang lurus, wa ma tasyauna, dan kamu sekalian tidak dapat menempuh jalan yang lurus tersebut, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin, rabb semesta alam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya. Sesungguhnya
kami Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu biqadar, menurut ukurannya, menurut ukuran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil dari Al-Qur'anul Karim mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis rawahul Bukhari, di Imam Al-Bukhari, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Dan hendaknya beramal fa kullu muyassar, karena setiap atau segala sesuatu, setiap sesuatu muyassar, dimudahkan lima khuliqa lahu, ya, sesuai penciptaannya. Ini adalah dalil bahwa kita diharapkan atau diusahakan untuk beramal walaupun kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dari yang membahas masalah ketika Abdullah ibn Umar di dalam masjid, ya, ketika Yahya ibn Ya'mar, dia menceritakan tentang kisahnya bahwa suatu kaum membahas masalah takdir, lalu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab berkata ketika di masjid ditanya oleh Yahya ibn Ya'mar, dan di situ diceritakan bahwa lau anna li ahadihi misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'minu bil qadar, ya. Sekiranya salah satu di antara mereka, ya, yang membahas masalah takdir, sekiranya salah satu di antara mereka mempunyai dahaban, itu emas, misla uhudin, seperti gunung Uhud, fa anfaqahu, lalu dia menginfakkannya, ya, mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkannya, ma qubila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infak tersebut, menerima emas tersebut, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, adalah perkataan siapa? Abdullah ibn Umar, ya. Nah, adalah perkataan yang sangat indah sekali. Jikalau misalnya salah satu di antara mereka yang membahas masalah takdir, ya, mereka mempunyai emas segunung Uhud pun, jikalau dia infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, tidak menerima emas tersebut sampai dia benar-benar beriman mengenai masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Muallif Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa kita diharuskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan membenarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, membenarkan, mengimani terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengenai masalah takdir manusia, takdir hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di hadis-hadis yang tadi kita berikan atau kita sebutkan. Kita, kewajiban kita yaitu beriman apa adanya, beriman terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak beriman. Kenapa kok kita beramal padahal sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya beriman, dan banyak sekali dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk aqimis shalah, berbuat untuk menjalankan salat, ya. Wa atuz zakah, dan berikanlah zakat, dan beramal yang lainnya. Itu adalah dalil yang menunjukkan agar kita berbuat di dunia ini bukan seenaknya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan ini dan itu dia tidak mau beriman. Jangan seperti itu. Tapi ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat.
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang lainnya. Itu adalah dalil agar kita beramal, bukan kita enak-enakan tidak mau sholat ya. Padahal hukumnya sholat itu adalah wajib ya, wajib setiap kaum muslimin. Mana di antara kita yang mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan ittiba' Rasul, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ini itu yang bisa kita sampaikan. Ya, kita tutup dengan doa Fardul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.